Hai, bertemu lagi dengan Pak Tondang di pembelajaran daring Matematika Wajib. Kali ini kita masih melanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu pertidaksamaan irasional. Nah, di pertidaksamaan irasional ini sebelumnya sudah kita bahas di persamaan irasional. Maka tujuan pembelajaran kita masih sama, yaitu dengan energi kamu mampu menyelesaikan pertidaksamaan irasional dengan mengerjakan pekerjaan secara bertahap. Nah, anak-anakku, ingat satu hal, bahwa belajar adalah tiketmu menuju kesuksesan di masa depan. Jika ingin sukses, rajinlah belajar. Baiklah anak-anakku, mari kita belajar. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran. Seperti yang Bapak katakan tadi, kita sekarang sudah sampai di pertidaksamaan irasional. Ingat ya, irasional masih sama definisinya, yaitu bentuk akar. Jadi ini pertidaksamaan yang di dalam bentuk akar. Nah, kali ini Bapak membagi menjadi tiga tingkatan soal atau tiga tipe soal. Yang pertama adalah bentuk akar konstanta, kemudian bentuk akar Gx sudah memiliki variabel X juga di ruas kanannya, dan yang ketiga sama-sama akar. Ingat ya, bentuk pertidaksamaannya berlaku untuk semuanya. Ya, berlaku untuk semuanya, bukan hanya lebih kecil, cuman Bapak buat di sini lebih kecil. Namun sebenarnya bentuk pertidaksamaannya berlaku untuk lebih besar, besar sama dengan, kecil sama dengan. Nah, ketiganya ini punya syarat. Syarat yang harus dipenuhi dari ketiganya adalah bahwa yang di dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Itu saja. Yang dalam akar, yang dalam akar, yang dalam akar. Jadi kalau ini hanya satu kena syarat, fx-nya. Kalau ini hanya satu kena syarat, fx. Kalau ini dua-duanya kena syarat. Nanti kita bahas. Oke, kita masuk ke dalam soal. Baik, kita masuk ke bentuk pertama dari pertidaksamaan. Ada di situ dikatakan akar 4x tambah 5 lebih kecil dari 5. Ini bentuk fx konstanta. Satu dalam akar, satu di luar. Ini cara kerjanya mirip dengan persamaan. Supaya cepat langsung kita buat, dipangkat duakan, iya kan? Maka ini menjadi 4x tambah 5 lebih kecil dari 5 pangkat 2, 25. Nah, sama dengan 4x pindah ruas dia menjadi 25 kurang 5. Berarti 4x lebih kecil dari 20. X lebih kecil dari 20 per 4. Maka kita dapatlah dia dari sini X lebih kecil dari 5. Itu X yang pertama. Untuk X yang pertama. Sekarang ada syaratnya tadi kan? Syaratnya tadi bahwa yang di dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Yang di dalam akar itu apa? Syarat. Yang di dalam akar adalah 4x tambah 5 harus lebih besar dan sama dengan 0. Nah, sama cara kerjanya. 4x pindah ruas lebih besar dan sama dengan negatif 5. X lebih besar dan sama dengan negatif 5 per 4. Atau X lebih besar dan sama dengan negatif 1,2. Kan begitu. Ya, 1,25. Nah, sudah kita dapat nilai X-nya dan sudah kita dapat nilai X dari syaratnya. Nilai X ini, nilai syarat ini. Nah, sekarang kita masuk ke langkah terakhir, yaitu menggambar himpunan penyelesaian. Nah, gambarkan di garis bilangan. Langkah pertama, dari angka yang paling kecil. Yang paling kecil itu negatif 1,2. Lanjut ke positif 5. Kan begitu. Kemudian kita lihat bulat-bulatnya. Bulat apa? Ini bulat penuh karena ada tanda sama dengannya. Bulat penuh. Ini apa? Bulat kosong. Karena dia hanya lebih kecil. Tidak ada sama dengannya. Kan begitu. Kemudian pengarsirannya. 1,2 lebih besar. Berarti kita arsir ke kanan. Karena lebih besar kan? Mana yang lebih besar dari 1,2? Negatif 1, negatif
0, 1, 2 dan seterusnya itu kan semua ke arah kanan. Nah ini 5 lebih kecil dari 5. Jadi kita jalan ke kiri. Nah, apa himpunan penyelesaiannya, Pak? Himpunan penyelesaiannya adalah yang 2 kali kena arsir. Jadi himpunan penyelesaiannya kalau dituliskan HP. Himpunan penyelesaian kita adalah X di mana? X kita kan di antara ya. Di antara 1,2, negatif 1,2 sama 5. Berarti negatif 1,2 lebih kecil dan sama dengan X dan lebih kecil dari 5. Gitu. Ya. Loh, ini Pak kan X lebih besar dari negatif 1,2. Kenapa jadi negatif 1,2 lebih kecil dari X? Mungkin. Mana tahu bingung ya. Mana tahu bingung biar Bapak jelaskan. Gini ya. Misalkan ini gajah. Lebih besar dan sama dengan kita katakanlah kerbau. Kita sama-sama tahu bahwa gajah lebih besar dari kerbau. Misalkan ini gajah, misalkan ini kerbau. Sekarang kita balikkan kerbau terhadap gajah. Maka kerbau tentunya lebih kecil dari gajah, kan gitu. Sama halnya dengan ini. X lebih besar dari 1. Kalau dibalikkan, ya tentunya 1 lebih kecil dari X toh, gitu ya. Nah, hanya pemisalan ke situ supaya kalian lebih mengerti itu maksud Bapak. Tapi pastinya sudah mengerti lah itu kan gitu. Oke ya, kita lanjut. Baik, kita masuk ke bentuk yang kedua, yang mana salah satu akar, satu lagi nggak akar, tapi yang mana kiri dan kanannya sudah punya variabel, kan begitu. Kita masuk ke contoh soal. Contohnya akar dari X pangkat 2 dikurang X dikurang 12 lebih besar dan sama dengan X ditambah 2. Nah, cara kerjanya sama, yaitu langsung supaya cepat dia kita pangkat 2 kan gitu. Ingat bahwa akar di pangkat 2, kalau akar di pangkat 2 kan, maka akarnya hilang. Nanti ini menjadi X pangkat 2 dikurang X dikurang 12 lebih besar dan sama dengan X tambah 2 pangkat 2. Gitu. Kita lanjut. Ini menjadi X pangkat 2 kurang X kurang 12 lebih besar dan sama dengan X tambah 2 pangkat 2 itu kan begini. Nah, X tambah 2 pangkat 2 itu kan begini. Nah, lanjut dulu. X pangkat 2 kurang X kurang 12 lebih besar dan sama dengan, kalikan yuk. Ini dulu. X pangkat 2. Ini tambah 2X. Ini tambah 2X. Ini tambah 4. Masih ada yang bisa dioperasikan dari sini. Ini. Maka sekarang menjadi X pangkat 2 kurang X kurang 12 lebih besar dan sama dengan X pangkat 2. Ini bisa kan? Karena sesuku. Tambah 4X tambah 4. Oke. Sampai di sini kita masuklah prinsip yang pernah Bapak katakan sebelumnya, bahwa yang bervariabel di ruas kiri konstanta di ruas kanan. Yang bervariabel ruas kiri konstanta ruas kanan. Berarti ini harus pindah ke sana. Ini pulang kemari. Gitu dia ya. Nah, X pangkat 2 kurang X. Ini tuh ya. Yang 2 ini pindah kemari. Dia positif. Jadi kurang. Ya. Kurang X pangkat 2. Ini kurang 4X. Lebih besar dan sama dengan 4. Nah, ini sekarang. Ini pindah ke sana. Dia negatif pindah jadi positif. Kemarin sudah Bapak jelaskan itu ya, cara cepat itu. Ini X pangkat 2 kurang X pangkat 2. Habis dong. 0.
negatif X kurang 4X. Lagi, negatif X kurang 4X. Berarti negatif 5X. Negatif 5X lebih besar dan sama dengan 16. Maka X lebih besar dan sama dengan 16 per negatif 5. Atau yang 16 per 5 berapa? Kita langsung cari desimalnya. X lebih besar dan sama dengan dari 3,2 negatif ya. Inilah nilai X nya 1. Sudah kita dapat nilai X nya 1. Sekarang kita masuk ke syarat. Apa syaratnya? Yang di dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Apa rupanya yang dalam akar tadi? Ini soal. Berarti syarat. Bapak singkat ya. X pangkat 2 kurang X kurang 12 lebih besar dan sama dengan 0. Jadi di sini kita sudah memfaktorkan karena ini kan persamaan kuadrat. Berapalah angka yang kalau dikalikan negatif 12 kalau ditambahkan dia negatif 1? Nah gitu ya. Kalau dia dikalikan negatif 12 kalau dia ditambahkan negatif 1, kan gitu memfaktorkan. Oh, negatif 4 dan 3. Coba negatif 4 kali 3 negatif 12. Negatif 4 tambah 3 negatif 1. Maka ini X negatif 4 X tambah 3. Kalaupun mau kita buktikan hasilnya pasti sama dengan ini. Nah lanjutlah. X kurang 4 lebih besar dan sama dengan 0. Maka X lebih besar dan sama dengan positif 4. Ini yang ini. Sekarang yang kedua, yang ini. X tambah 3 lebih besar dan sama dengan 0. Maka X lebih besar dan sama dengan negatif 3. Ini yang ini ya. Maka X kita sekarang sudah ada 3 yang mau kita lihat di garis bilangan 1, 2, 3. Gambarlah ke garis bilangan. Sub. Daftarkan dari yang terkecil dan lihat bulat-bulatnya. Yang terkecil apa? Ini ya. Negatif 3,2 bulat penuh. Karena ada tanda sama dengannya. Dia lebih besar maka diarsir ke kanan. Lanjut. Negatif 3 masih bulat penuh karena ada tanda sama dengannya. Juga ke kanan. Karena dia lebih besar kan. Yang terakhir. Mana? Ini. Positif 4. Masih bulat penuh. Juga diarsir ke kanan. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang kena arsir 3 kali. Karena X kita 3 yang kena arsir ini. Maka himpunan penyelesaian adalah X di mana? Ini. X ini kan lebih besar dan sama dengan 4. Karena dia ke kanan maka lebih besar 4. Karena dia bulat penuh ada tanda sama dengan. Tuh cara lain untuk memikirkannya. Gampang ya? Gampang masih kira, Bapak kira sampai sini masih gampang lah. Oke, sekarang kita masuk ke sifat terakhir ya. Bentuk terakhir maksud Bapak. Yang mana kiri kanannya sudah dalam akar. Nah, syaratnya juga nanti ini disyaratkan, ini juga disyaratkan. Gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Soalnya begini. Akar dari 3X tambah 2 lebih kecil dari akar X tambah 4. Cara kerjanya sama, hanya saja tipenya yang beda kan gitu. Pangkat 2 akan langsung. Pangkat 2 akan langsung. Berarti kalau bentuk akar di pangkat 2, akarnya hilang. 3X tambah 2 lebih kecil dari X tambah 4.
Ingat, variabel ke kiri. Berarti 3x pindah kurang x lebih kecil dari. Yuk, 4 kurang 2. 2x lebih kecil dari 2. X lebih kecil dari 2 per 2. Maka x lebih kecil dari 1. Dapat 1 nilai x-nya. Masuklah ke syarat pertama. Syarat. Tapi nomor 1. Nomor 1 ini kita bikin, nomor 2 ini. Nomor 1 dulu. Bahwa 3x tambah 2 lebih besar dan sama dengan 0. Ingat ya, syarat harus lebih besar dan sama dengan 0. Pindah. 3x lebih besar dan sama dengan negatif 2. Maka x lebih besar dan sama dengan negatif 2 per 3. Atau x lebih besar dan sama dengan negatif 0,6. Kan begitu. Dapat lagi nilai x-nya. 2. 1, 2. Cari lagi nih syarat 2. Ini maksudnya bahwa x tambah 4 lebih besar dan sama dengan 0. Maka x lebih besar dan sama dengan negatif 4. Berarti sudah ada 3 nilai x. Kita gambarkan dia ke dalam himpunan penyelesaian melalui garis bilangan, kan gitu. Coba. Yang terkecil negatif 4 bulat penuh. Ada ini. Lanjut. Negatif 0,6 bulat penuh ada sama dengannya. Oh, langsung ya sekalian. Negatif 4 tadi kemana? Ke kanan. Karena dia lebih besar. May bagai. Negatif 6 ini, negatif 0,6 ini juga ke kanan. Karena lebih besar. 1. Di ujung sini. Tidak bulat penuh, tidak bulat penuh ya. Karena dia tidak ada tanda sama dengannya. Tapi lebih kecil ke arah kiri. Ini. Jadi mana yang kena arsir 3 kali? Mana yang kena arsir 3 kali? Ini kan. Ini. Jadi himpunan penyelesaian kita di sini. Nah, apa himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah x di mana? Negatif 0,6. Tidak muat ya. Bapak ulangi. Jadi himpunan penyelesaiannya sini ya. X di mana? Negatif 0,6 lebih kecil dan sama dengan x lebih kecil dari 1. Ini tadi sudah Bapak jelaskan kenapa berubah tanda kan? Nah, dibalikkan dia. Gitu. Paham ya? Paham. Bapak kira gampang loh, gampang. Baik, kita bahas satu lagi ya supaya menambah pengetahuan kita. Akar 3x kurang 9 lebih besar dan sama dengan 2x tambah 16. Sama. Langsung aja pangkat 2 kan. Hilang akarnya. Jadi 3x kurang 9 lebih besar dan sama dengan 2x tambah 16. Yuk kita pindah-pindahkan. Variabel ke kiri, konstanta ke kanan. 3x kurang 2x besar sama dengan 16 tambah 9. Ini jadi x lebih besar dan sama dengan 25. Gitu ya. 1. Ini 1 nilai x-nya. Masuk kita ke syarat. Syaratnya ada 2. 1, 2. Syarat 1. Apa syarat satunya? Bahwa 3x kurang 9 harus lebih besar dan sama dengan 0. Ingat ya, syarat itu harus lebih besar dan sama dengan 0. Maka 3x lebih besar dan sama dengan 9. X lebih besar dan sama dengan 9 per 3. X itu lebih besar dan sama dengan 3. Dapat lagi nilai x-nya.
Yang berikut, syarat kedua, bahwa syarat kedua dikatakan 2x tambah 16. 2x tambah 16 harus lebih besar dan sama dengan 0. 2x lebih besar dan sama dengan negatif 16. X lebih besar dan sama dengan negatif 16 per 2. X lebih besar dan sama dengan negatif 8. Sudah selesai nilai X-nya. Tinggal menggambar di garis bilangan. Sama ya. Garis, tentukan yang paling kecil. Apa yang paling kecil? Negatif 8, bulat penuh. Karena ada tanda sama dengannya. Dia ke arah kanan karena lebih besar dan sama dengan. Kan gitu. Lanjut. 3 dulu baru 25 kan? Positif 3. Lebih besar dan sama dengan, bulat penuh. Ke arah kanan. Oke. Terakhir 25. Bulat penuh. Karena ada tanda sama dengan. Ke arah kanan. Karena lebih besar. Nah. Jadi yang diarsir 3 kali 25 ke sana. Ke kanan. Maka himpunan penyelesaiannya X di mana X lebih besar dan sama dengan 25. Ke arah sini. Kan ini yang diarsir 3 kali. Dan 25-nya pakai tanda bulat penuh. Makanya pakai tanda sama dengan ini. Gitu. Paham ya? Bapak kira paham lah. Nah, kita sudah mempelajari pertidaksamaan irasional. Ya kan? Bapak yakin kalian semua mengerti apa yang sudah kita pelajari di video pembelajaran tadi. Minggu depan kita bersiap untuk materi baru, yaitu bab berikutnya. Ingat, jangan lupa sisipkan komentar kamu tentang pembelajaran yang sudah kita bahas hari ini. Nilai-nilai karakter apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Isi jawabanmu di kolom komentar di bawah ini. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati.